Kita sering berkata bahwa setiap bidang pasti ada ahlinya dan setiap orang memiliki fungsi yang berbeda. Meski memiliki fungsi yang berbeda, tetapi kita memiliki satu kesamaan, yaitu sifat hakiki kita yang baik, tanpa keburukan dan murni tanpa noda. Inilah potensi kebajikan kita. Inilah sifat hakiki kita. Namun, kita juga harus mengembangkan berbagai fungsi yang berbeda-beda di dunia ini. Di dunia ini, setiap orang di tengah masyarakat harus memiliki berbagai keahlian untuk membawa manfaat bagi orang banyak. Karena itulah, saat menghadapi orang-orang atau melakukan sesuatu, pertama, kita harus tekun dan berusaha untuk maju. Kedua, kita harus mengecilkan ego dan merendahkan hati. Jika kita bisa terus melangkah maju dan senantiasa mengingatkan diri sendiri untuk mengecilkan ego dan merendahkan hati, kita bisa kembali pada sifat hakiki kita dan menjalankan fungsi kita untuk membawa manfaat bagi orang banyak. Dengan demikian, kita bersumbangsi bagi masyarakat. Inilah harapan saya. Dalam sutra, terdapat sebuah kisah seperti ini. Kisah biksu yang Arya Jayata. Di sebuah puncak gunung, terdapat sebuah ladang pelatihan dengan 2 biksu. Salah satu biksu berkata, "Di puncak gunung di seberang sana, ada banyak biksu, dan salah satu di antaranya bernama yang Arya Jayata. Beliau memiliki tingkat pelatihan diri tertinggi." Kita harus mengunjungi biksu tua ini dan memintanya untuk berbagi pengalamannya dalam melatih diri. Kedua orang biksu ini pun berjalan menuju puncak gunung tersebut. Saat melewati sebuah hutan dan duduk di bawah sebatang pohon, mereka bertanya-tanya di mana biksu yang Arya Jayata berada. Pada saat itu, mereka melihat seorang biksu tua yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Beliau bersiap-siap untuk mendaki gunung. Salah seorang biksu berkata, "Permisi, apakah engkau mengenal biksu yang Arya Jayata? Beliau tinggal di puncak gunung ini. Kemana kami harus mencarinya?" Biksu tua itu berkata, "Gua ketiga di puncak gunung. Beliau tinggal di sana." Setelah berterima kasih padanya, kedua biksu itu dengan gembira melanjutkan perjalanan. Saat tiba, mereka melihat biksu tua di depan gua yang terlihat tidak asing dari belakang. Mereka pun segera berjalan mendekat. Biksu tua itu menoleh dan menyapa mereka sambil tersenyum. Kedua biksu itu berkata, "Bukankah engkau biksu tua yang bertemu dengan kami di kaki gunung tadi?" Dengan tulus dan penuh hormat, kedua biksu bersujud di depan biksu tua dan bertanya, "Apakah engkau biksu yang Arya Jayata?" Biksu tua itu berkata, "Ada apa kalian mencariku?" Salah satu biksu berkata, "Yang Arya, di antara para biksu di sini, keluhuranmu adalah yang tertinggi. Mengapa yang Arya
harus mengumpulkan kayu bakar sendiri. Biksu yang Arya Jayata berkata, untuk memberi persembahan kepada Sangha dan mendukung kehidupan para monastik, meski kaki dan tanganku harus dijadikan sebagai kayu bakar, aku pun rela. Di kehidupan lampau, aku pernah terlahir sebagai anjing selama 500 kehidupan. Dalam kehidupan terakhir sebagai anjing, aku hanya makan kenyang 2 kali. Pertama, ketika ada orang mabuk dan muntah, aku memakan muntahannya hingga kenyang. Namun, aku juga dipukul hingga babak belur. Kedua, ketika seorang petani meninggalkan rumah pagi-pagi untuk bertani, istrinya telah menyiapkan makanan dan meninggalkan rumah karena ada keperluan. Saat itu, aku menyelinap ke dalam rumah dan melihat sebuah guci berisi makanan. Aku segera memasukkan kepala ke dalam guci. Aku makan hingga sangat kenyang. Namun, saat aku ingin menarik kepalaku terjebak di dalam guci itu hingga tak bisa keluar. Dan ketika petani itu pulang, dia menemukanku dengan kepala terjebak di dalam guci. Karena marah, dia gunakan tongkat untuk memecahkan guci itu dan juga memecahkan kepalaku. Demikianlah kehidupanku sebagai anjing yang ke-500 berakhir. Bercerita sampai di sini, biksu yang Arya Jayata berkata, dalam melatih diri, kita harus senantiasa berada di jalan yang benar dan jangan menyimpang sedikit pun. Karena penderitaan, kelahiran kembali sungguh tak terkira. Kedua biksu ini pun tercerahkan setelah mendengar kata-kata biksu yang Arya Jayata. Demikianlah orang-orang dahulu melatih diri. Sesungguhnya ada berbagai bidang dan cara untuk membawa manfaat bagi orang banyak. Saat pembangunan rumah sakit Tallinn hampir rampung selama beberapa hari, semua orang sibuk membersihkan lingkungan sekitar rumah sakit dan merekrut staf baru. Suatu hari, datang seorang pemuda yang tidak tahu di mana kantor kepala rumah sakit berada. Ketika melewati kamar kecil, dia melihat seorang paman yang sedang membersihkan kamar kecil. Dia pun bertanya, "Paman, di mana kantor kepala rumah sakit?" Paman itu berkata, "Untuk apa mencari kantor kepala rumah sakit?" Pemuda itu berkata, "Saya datang untuk melamar pekerjaan." Paman itu berkata, "Jalan lurus ke depan, lalu belok ke pintu itu. Setelah itu, kamu akan melihat kantor kepala rumah sakit." Pemuda itu berkata, "Oh, baik, terima kasih." Pemuda itu pun berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, paman tadi muncul dengan mengenakan jubah dokter dan berkata pada pemuda itu, "Anak muda, kita sudah bertemu tadi. Saya akan memperkenalkan diri. Sayalah orang yang kamu cari." Pemuda itu berkata, "Ah, Anda kepala rumah sakit." Kepala rumah sakit berkata, "Benar, agar rumah sakit segera bersih dan rapi. Kepala rumah sakit juga memberi teladan dengan membantu melakukan bersih-bersih."
Pemimpin sudah seharusnya memberi teladan secara nyata. Dahulu, Yang Arya Jayata juga mengumpulkan kayu bakar setiap hari untuk para biksu. Bersumbangsi dengan segenap hati dan tenaga, juga termasuk pelatihan diri. Kita harus sepenuh hati mendedikasikan diri. Sepenuh hati berarti bebas dari pikiran pengganggu. Bebas dari pikiran pengganggu berarti memiliki hati yang murni. Kita harus menggunakan hati yang murni untuk meyakini dan mempelajari Dharma yang diajarkan oleh Buddha serta mempraktekannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.